Sesi kita kali ini adalah akan menggambar dengan menggunakan circle dan line. Untuk itu saya akan memilih di sini circle tool, yaitu circle center radius. Saya memilih ini, kemudian klik. Lalu kita akan memilih di sini di mana center of circle tersebut berada. Saya tidak akan membuat secara eksak, tetapi saya tempatkan perkiraan saja. Saya klik satu kali di sini, kemudian drag, maka kita akan menemukan lingkaran kita. Dengan pertanyaannya adalah berapa diameter dari radius tersebut. Kita bisa mengisikan secara eksak, tapi juga kita bisa mengisikan berdasarkan snapping grid yang sudah ada seperti ini. Mungkin saya menggunakan keyboard saja mengisikan untuk radiusnya adalah misalkan 80, enter. Lebih lanjut saya akan menggambar circle yang kedua. Karena saya pernah menggambar sebuah circle, untuk comment circle berikutnya saya cukup menekan enter. Dengan menekan enter maka kita mengulang pada comment sebelumnya, yaitu membuat circle. Di sini saya akan menentukan titik centernya, mungkin ini, klik, kemudian drag. Saya tahu berapa untuk diameternya, maka saya akan menentukan diameternya di sini adalah 40, enter. Seperti itu. Lalu saya bergeser ke kiri di sini, saya akan membuat lingkaran juga, sehingga saya tekan enter untuk mengulang komen membuat circle. Lalu saya akan menemukan titik pusatnya di sini, klik, kemudian saya akan drag dan mengisi berapa radiusnya. Mungkin di sini saya akan mengisi radiusnya adalah 20, 20, enter, sehingga saya sudah mempunyai lingkaran di sini. Lalu setelah saya mempunyai lingkaran-lingkaran ini, saya akan menghubungkan antara lingkaran ini dengan lingkaran ini dengan menggunakan garis, tetapi saya ingin bahwa garis saya ini tepat berada pada tangen dari lingkaran ini. Untuk itu saya akan mengeluarkan tools snap object. Di sini tidak ada snapping object tools, maka saya akan memilih pada standar toolbar yang di atas ini, kemudian klik kanan, maka akan milih pada pilihan yaitu disebut dengan object snaps. Dengan object snaps kita akan munculkan sebuah tools untuk snapping pada objek, yaitu mulai dari endpoint, kemudian midpoint, intersection dan sebagainya. Perhatikan di sini ada tangen snap. Inilah yang akan kita gunakan. Terlebih dahulu kita akan menggunakan perintah line, yaitu membuat sebuah garis. Saya klik line di sini. Kemudian berikutnya adalah line tersebut berawal dari mana, maka saya akan menggunakan snap di sini, tangen snap seperti itu. Kemudian saya akan dekatkan pada lingkaran ini dengan mencari, kemudian dia akan snap pada tangennya, klik, lalu saya geser, mencari objek snap lagi, yaitu tangen snap seperti ini, klik, dan saya akan memilih dia tepat berada pada tangennya yang mana. Perhatikan di sini, maka saya klik kanan untuk konfirmasi. Berikutnya juga cara yang sama akan saya lakukan, yaitu dengan menggunakan line tool. Klik object snap dengan tangen snapnya, kemudian saya akan memilih di sini pada tangen snapnya. Kemudian saya akan memilih di sini tangen snapnya lagi, kemudian dekatkan pada lingkaran ini. Saya akan mencari tangen snapnya, klik kanan untuk konfirmasi. Hal yang sama untuk bagian kanan. Klik untuk line, klik untuk tangen snap. Di sini saya akan mencari tangen snapnya. Klik, kemudian di sini saya akan pilih dulu tangen snap. Kemudian saya akan memilih lagi di sini tangen snapnya seperti ini. Klik kanan, konfirmasi. Line, kemudian tangen snap. Tentukan snapnya, lalu memilih tangen snap. Dan di sini kita menentukan tangen snap tersebut, klik kanan untuk konfirmasi. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan trim, yaitu memotong garis berdasarkan areal garis yang sudah kita tentukan. Contohnya di sini saya akan memilih yang disebut dengan objek trim. Saya klik trim di sini, lalu saya akan menentukan batas untuk trim saya. Saya akan memilih garis ini, klik satu kali, kemudian garis yang ini, klik, kemudian garis yang ini, klik, kemudian garis yang ini. Ini adalah batas untuk trim saya. Kemudian klik kanan atau enter untuk kita konfirmasikan bahwa saya sudah memilih batasnya. Klik kanan begini. Kemudian perintah berikutnya di sini adalah pilih select entity to trim, artinya garis mana yang akan kita trim.
Saya akan memilih dari garis ini. Klik, maka garis tersebut hilang. Dia akan trim sesuai dengan batas dari garis yang saya buat tadi. Saya klik lagi di sini. Kemudian klik lagi di sini. Dan klik lagi di sini. Kemudian setelah selesai, kita klik kanan atau enter. Dengan demikian saya sekarang sudah bisa membuat objek dengan lengkungan dan garis seperti ini.